Yang terhormat Pak Dirdik, Pak Kasubit Tipikor, serta rekan-rekan penyidik, ada Pak Koordinator, serta Kabid Medmas, beserta jajaran, dan saya hormati rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Pada malam ini ingin kami sampaikan, yang pertama kita ucapkan marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat beraktivitas pada malam ini. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa sebagaimana teman ketahui, teman media, bahwa sekitar bulan Oktober 2025 tim penyidik Kejaksaan Agung telah melakukan penyidikan di mana melalui serangkaian penyidikan yang mendalam, profesional, dan akuntabel, serta tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah dengan melakukan beberapa pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan alat bukti, baik alat bukti surat dan alat bukti elektronik, di mana pada malam ini penyidik telah menetapkan 11 tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan ekspor CPO dan produk turunannya tahun 2022-2024. Bagaimana kasus posisi dan hal-hal lainnya, di sini kebetulan ada Pak Dirdik yang akan menyampaikan secara jelas. Silakan rekan-rekan media simak, dan kalau ada nanti pertanyaan silakan. Terima kasih. Silakan Pak Dirdik, waktu dan kesempatan. Terima kasih Pak Kapus Penkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini, hari Selasa tanggal 10 Februari 2026, tim penyidik dari Jampitsus berdasarkan surat penyidikan Jampitsus nomor 71 tahun tanggal 21 Oktober 2025 telah menetapkan beberapa tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan dalam kegiatan CPO dan produk turunannya. Kasus posisinya adalah sebagai berikut secara singkat ya. Jadi pada kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 itu pemerintah Republik Indonesia memberlakukan kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor CPO. Itu sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan minyak goreng dalam negeri serta stabilitas harga bagi masyarakat. Jadi kebijakan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme Domestic Market Obligation atau DMO, di mana para produsen yang akan mengekspor CPO itu harus menyisihkan atau memprioritaskan beberapa persen produknya harus dijual di dalam negeri, itu untuk CPO. Kemudian dalam rangka kebijakan tersebut, CPO ditetapkan sebagai komoditas strategis nasional yang secara kepabeanan diklasifikasikan dengan HS code tertentu, ya, contohnya HS code 1115. Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan adanya penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor CPO, ya, yang secara substansi merupakan CPO berkadar asam tinggi yang sengaja diklaim sebagai POME atau PAO dengan menggunakan HS code yang berbeda, di mana HS code ini diperuntukkan bagi residu atau limbah padat dari CPO. Rekayasa klasifikasi tersebut itu tujuannya adalah untuk menghindari pengendalian ekspor CPO, sehingga komoditas yang hakikatnya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO dan terbebas atau diringankan dari kewajiban yang ditetapkan oleh negara. Hal ini terjadi karena adanya penyusunan dan penggunaan peta hilirisasi industri kelapa sawit yang belum berbentuk peraturan yang memuat komoditas serta spesifikasi teknis yang tidak dikenal dalam sistem
klasifikasi internasional, akan tapi tetap dijadikan acuan oleh aparat. Kemudian modus berikutnya adalah meloloskan ekspor CPO dengan menggunakan klasifikasi yang tidak sesuai dengan tujuan untuk menghindari pembatasan dan pelarangan ekspor CPO, menghindari DMO, serta mengurangi kewajiban pembayaran bea keluar dan pungutan sawit yang seharusnya dipenuhi kepada negara, sehingga pungutannya menjadi jauh lebih rendah. Serta adanya kickback atau pemberian imbalan kepada oknum pejabat negara yang dilakukan untuk meluluskan proses administrasi dan pengawasan ekspor tersebut. Perbuatan penyimpangan tersebut menimbulkan dampak yang luas dan sistemik, tidak hanya terhadap keuangan negara, tapi juga terhadap tata kelola komoditas strategis yang di tengah rasa keadilan di dalam masyarakat, yaitu diantaranya adanya kehilangan penerimaan negara, kemudian tidak efektifnya kebijakan pengendalian CPO, dan ketiga terganggunya tata kelola komoditas strategis nasional ini. Bahwa untuk kerugian keuangan negara dalam perkara ini itu masih dalam proses penghitungan oleh tim auditor. Namun demikian, berdasarkan perhitungan sementara oleh auditor kami, kerugian keuangan negara atau kehilangan penerimaan negara diperkirakan mencapai antara 10 triliun hingga 14 triliun rupiah. Itu baru kerugian keuangan negara dan belum merupakan potensi kerugian perekonomian negara yang sedang dihitung juga. Adapun para tersangka yang ditetapkan pada hari ini adalah 1. Saudara LHB selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan dan Fungsional Analisis Kebijakan dan Pembinaan Industri Alimadya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2. Saudara FJR selaku Direktur Teknis Kepabianan pada Ditjen Bea Cukai. Kemudian Saudara MZ selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPJ Pekanbaru. Kemudian itu 3 itu untuk penyelenggara negara. Kemudian untuk swastanya itu ada 8. Yang pertama adalah ES selaku Direktur PT SMP, PT SMA, dan PT SMS. Kemudian Saudara ERW selaku Direktur PT BMM. Kemudian Saudara FLX selaku Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP. Kemudian Saudara RND selaku Direktur PT TAJ. Kemudian Saudara TNY selaku Direktur PT TEO, dan Saudara VNR selaku Kepala Kantor Wilayah DJJB Bali, NTB, dan NTT yang sekarang ini. Kemudian RBN selaku Direktur PT CKK, dan Saudara YSR selaku Dirut PT MAS dan Komisaris PTSB. Para tersangka disangka melanggar Pasal 603 Yunto Pasal 20 huruf A atau C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan subsidiar Pasal 3 Yunto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang tidak pidana korupsi. Terhadap para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Kapus Penkum. Demikian, rekan-rekan, rasanya cukup jelas Pak Dirdik menyampaikan, tapi barangkali ada pertanyaan, terfokus pada kesepakatan ya untuk posisi kasus perkara ini aja. Silakan, kami beri kesempatan. Siapa? Dari Harian Merdeka, Pak Yudi, silakan. Oke. Jadi beberapa perusahaan yang saya sebutkan tadi, ya itu ada sekitar tadi ada 8 entitas atau kan 8 orang dengan entitas yang berbeda, ya. Itu ada sekitar 20-an perusahaan. Tapi itu pun masih kita teliti untuk 26
Nah, itu tapi masih kita teliti untuk perusahaan-perusahaan yang lainnya. Dari mana? Data-data. Basisnya perusahaannya di mana? Sama satu lagi, kan untuk DMO itu baru 2022 Maret ya Pak. Nah, itu cara penghitungan kerugian negaranya akan berbedakah? Soalnya kan dari 2022 sampai 2024 berarti 3 yang dilanggar. Pungutan ekspor, bea keluar, sama DMO tadi. Itu akan sejauh apa sih Pak kerugian negaranya? Makasih. Jadi kerugian negaranya adalah, khusus kerugian keuangan negara ya, itu adalah dengan pajak yang diturunkan. Jadi pajak yang diturunkan itulah pajak CPO, itu jauh lebih tinggi daripada pajak POME, jauh sekali lebih tinggi. Itu kerugian keuangan negaranya. Sedangkan kerugian perekonomian negaranya yang sedang kita hitung juga, itu dengan larinya CPO ke luar negeri, ya. Dengan demikian, kuota untuk CPO untuk dijual di dalam negeri itu akan jauh berkurang dari yang seharusnya, ya. Karena DMO-nya tidak ditaati dengan adanya POME. Itu Mas. Basis perusahaannya, ya ada yang di Jakarta, ada yang di Sumatera. Ya. Nanti itu materi pendidikan nanti ya. Itu masih masuk. Yang lain. Silakan. Siapa nih? Tempo, silakan dia. Pak, tadi kan ada 3 ini ya dari bidang negara ya. Itu modusnya bagaimana sih Pak? Kan sebelumnya teman PIS juga menggeledah ini kan Pak, money changer di sejumlah mall di kasus ini. Nah itu modus suapnya seperti apa? Terus dari yang sekitar 10 sampai 14 triliun itu Pak, itu kerugian negara itu tadi cuma pajaknya aja Pak ya? Belum termasuk suapnya? Atau bagaimana Pak? Terus yang diterima masing-masing dari 3 penyelenggara negara berapa Pak? Ya, kalau suap itu berbeda dengan kerugian keuangan negara, beda. Jadi suap di situ adalah salah satu modus atau alat, ya, alat untuk memuluskan peristiwa ini sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Ya, jadi beda, hal yang berbeda itu. Yang pertama tadi apa? Oke, ya. Kalau penggeledahan money changer yang pernah saya sebutkan pada saat itu adalah kami mengejar suapnya. Kami mengejar suapnya. Jadi suapnya adalah melalui salah satunya melalui money changer yang kami geledah itu. Ya, suapnya itu. Nanti itu materi pendidikan ya, nanti kita pakai. Ya Pak, mau tanya lagi Pak. Ansari, silakan. Ya. Pak, kan tadi yang tersangka itu mengarah pada direktur ya Pak. Kalau untuk Dirjen Bea Cukai, Pak Askolani atau pejabat kementerian lainnya, apakah sudah diperiksa dalam kasus ini Pak? Dirjen Bea Cukai? Belum. Ya. Kalau pejabat kementerian lainnya Pak? Gimana? Pejabat Kemenperin sudah pasti ada, pemeriksaan ada. Ya. Sebentar. Cukup? Silakan Pak Didi. Satu lagi ya. Kita batasi ya, satu lagi. Ya, hari ini baru ditetapkan tersangka. Ya, mulai hari ini kami akan segera melacak aset. Walaupun kemarin sudah ada, kami juga ada ancang-ancang, tapi mulai tersangka, mulai pelacak aset. Ya, pasti ada yang disita, pasti. Itu. Untuk aset belum, kan hari ini baru tetapkan tersangka, hari ini baru kami mulai blokir, sita dan lain-lain. Yang lain? Baik. Cukup ya? Saya rasa sudah cukup ya. Kebalik. Yang diekspor POME, kan diekspor itu CPO bukan POME. Tapi POME. nah, Jadi HS code-nya digeser menjadi POME. Ya. oke, sudah ya. Baik. Oke, cukup. Terima kasih rekan-rekan media atas kerjasama dan perhatian semuanya. Kami mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, santi, om, namo, salam kebajikan.